Terus kayak tiba di suatu peradaban gitu, bukan kayak ya area situ tapi lebih kayak lebih rapet dan bukan kayak yang saya lihat ketika saya naik. Hutannya itu kayak lebih rapet, lebih gelap gitu. Terus kok ada orang, ya udah saya tanya aja, loh kakak saya di mana, loh siapa kakak kamu dari mana? Saya dari atas, saya bilang gitu, saya habis naik gunung ini mau pulang gitu. Tadi saya bilang ke kakak saya penasaran sama ini, saya suruh tunggu di depan, saya di sini mau jalan. Ternyata kakak saya nggak ada, kemana kakak saya? Tak bilang gitu, loh kamu loh di sini sendirian gitu. Terus dia bilang saya nggak bisa keluar dari sini mas. Langsung saya gimana mas gitu. Iya saya nggak bisa keluar dari sini. Terus sudah berapa lama? Kamu kalau mau tahu saya berapa lama di sini, ikut saya. Gitu. Kata si pendaki ini? Iya, saya diajak ke belakang rumah orang ini, mas. Di situ dia nulis. Dari mulai tinta kayak pulpen sampai jadi coretan kayak pakai genteng atau tanah gitu loh. Kok kayak diparut gitu? Iya, jadi itu kayak di gini-gini 5. Oke. Kamu hitung itu ada berapa? Itu awal saya datang ke sini. Berapa lama itu? Gitu. Ya lebih dari 365 mungkin lebih lama, banyak mas. Jadi kayak rumahnya itu penuh coretan mas. Oh udah lama sekali berarti ya? Iya. Terus orangnya bilang, di sana gimana? Oh kayak gini. Saya ceritakan semua yang saya ceritakan tadi. Oh ternyata itu rumor yang itu memang benar gitu. Tapi memang tergantung kamu ke sana, ya di situ posisi. Terus dia melihat aku memang, oh mungkin karena makommu lebih tinggi mas, tambah. Apalagi itu pak, saya bilang gitu. Yes, pokoknya saya itu baik aja terus pak, saya bilang gitu. Terus kamu diantar orang ini tadi, saya dikasih lihat poster. Loh, poster apa itu? Kayak foto gitu loh mas. Ada biodatanya gitu. Iya ini yang nyari saya. Yang ngantar saya bilang. Terus saya lihat, terus saya lihat bapaknya gini aja. Iya, dia salah satunya. Gitu. Pendaki hilang berarti? Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Saat ini gue lagi berada di daerah Sidoarjo, tepatnya di kediaman Mas Wahyu. Mas Wahyu ini bisa dibilang adalah seorang pendaki, kadang dia juga bisa merangkap sebagai tour guide. Intinya pengalaman beliau di pegunungan seputaran Jawa dan luar Jawa ini lumayan ya, walaupun usianya masih muda, tapi dia punya segudang pengalaman yang bisa diceritakan di channel ini. Salah satunya malam ini dia akan menceritakan tentang pengalamannya di Gunung Slamet. Lu mau tahu ceritanya kayak gimana? Langsung aja gue perkenalkan orangnya yang ada di sini. Mas Wahyu, apa kabar? Sehat mas. Sehat? Aman. Wede. Gue yakin udah sering banyak yang lihat nih. Mas Wahyu loh. Gimana kegiatan ngapain aja sekarang? Mencoba menjadi manusia normal mas. Oh gitu? Iya. Tadinya nggak normal? Enggak, jadi itu sekarang dari bulan Oktober sih mas sebetulnya. Jadi saya itu menghilangkan di bio Instagram saya. Kenapa? Pengen mencoba menjadi manusia normal mas. Sama mencoba ijazah itu loh mas. Ijazah apa? Ijazah saya kuliah. Ternyata sampai sekarang nggak guna mas. Oh nggak guna? Iya. Begitu. Jadi itu saya tuh mencari kerja, kepingin tahu mas. Gitu. Ya udah, terus saya akhirnya saya pikir kok nggak berguna ternyata gitu. Yang penting sudah pernah berusaha mas gitu. Jadi nggak penasaran? Iya gitu. Sebetulnya kan kata orang nyari kerja itu susah ya. Menurut saya itu enggak mas. Yang susah itu diterimanya mas. Nyarinya gampang.
gitu. Ya betul ya. Betul. Ayo Mas Wahyu. Ini tampangnya lempeng, tapi ngebanyol juga. Mas, di cerita lo yang sekarang nih, lu mau cerita yang di Gunung Slamet ya kalau nggak salah ya? Iya, boleh. Ya, ini keren nih. Gue tadi udah denger kisi-kisi ya bro. Ngeri. Iya, oke. Gimana ceritanya Mas? Itu terjadi mungkin sekitar tahun 2013 atau 14 lupa. Pokoknya saya belum sebegitu besar Mas. Maksudnya ya usianya maksudnya. Sama pengalamannya juga, terus ilmunya juga masih minim sekali Mas. Lah itu waktu itu kan saya jalan berdua sama kakak kandung saya. Berdua aja itu. Awalnya itu motoran Mas, naik CB saya itu Mas. Oke. Iya motoran, niatnya mau triple S betulnya. Lah terus ya udah, aku berpikir saya ambil yang terjauh dulu karena kalau yang diambil terdekat nanti pulangnya kejauhan. Saya mikirnya kan gitu, efisiensi waktu Mas. Lah terus akhirnya saya jalan. Singkat cerita itu perjalanan itu kayaknya dari awal sudah nggak direstui Mas. Kenapa? Masa berangkat itu hujan terus Mas, sampai nginep di POM 2 hari loh Mas. Di POM yang sama di Temanggung itu Mas. Gara-gara hujan? Iya, anggap aja ngecamp di POM gitu Mas. Lah terus kan itu sama-sama belum pernah Mas. Iya, ya udah. Terus akhirnya saya sampai base camp itu malam. Mungkin jam 10 kalau nggak salah itu, jam 10 malam. Sorry, lu jalur mana nih? Pambangan Mas. Pambangan. Iya. Oke. Karena waktu itu mencari informasinya yang mudah itu aja ya Mas. Ya udah akhirnya saya sampai base camp. Saya siap-siap Mas. Niat saya ngecamp tapi berpikir kayaknya tektok aja deh gitu. Tapi saya pindahin ke tas daypack yang 40 Mas. Saya naik berdua aja sama kakak saya itu. Jam 12 malam saya jalan. Nah itu jalan pertama kan kebun-kebun itu kan ada makam di situ. Terus saya jalan di kebun itu saya berpikir hujan. Kan memang hujan. Jadi saya pakai jas hujan loh Mas. Jadi kayak tentara tapi gadungan. Lah terus itu saya jalan berdua terus saya bilang ke kakak saya, "Loh Mas ini kok banjir gitu? Hutan kok banjir, gunung kok banjir?" Di Slamet? Iya waktu itu. Terus saya pikir mungkin karena hujan terus setiap hari gitu. Ya udah saya jalan aja Mas. Banjirnya selutut waktu itu saya jalan itu. Saya juga mikir kok aneh, tapi ya uslah bodo amat gitu. Itu di pos berapa? Belum pos, masih kayak di kebun-kebun gitu Mas. Baru masih di kebun ya, udah banjir segitu. Tapi saya pikir logika itu kayaknya itu nggak mungkin. Soalnya di gunung. Nah terus ya udah saya jalan aja. Ya itu mungkin aneh setelah kalau kita turun, kita pikir itu aneh gitu. Tapi waktu berangkat ya nggak apa-apa Mas, nggak masalah ya. Terus saya jalan sampai pos 1 itu, sebelum pos 1 itu kita berdua dengar rame Mas. Banyak orang bercanda gitu, tandanya kan sudah dekat sama pos. Gitu, aman. Mas aman Mas, rame Mas gitu. Sampai tempat sepi. Tempatnya pos 1 kan luas itu kan. Iya. Pas turunnya itu banyak orang jualan di situ, tapi pas waktu saya sampai sana itu sepi. Nah terus aku cuma lihat-lihatan gini aja. Oh paling orang naik, aku bilang gitu. Positive thinking. Positif. Terus ya udah akhirnya kita jalan. Dari pos 1 itu saya lihat ada sesuatu yang aneh, tapi saya wah biarlah aku gitu. Apa tuh? Kayak insting saya itu bilang coba ke sana gitu. Ada di pos 1 hampir pertemuan lah menuju pos 1 itu ada sebuah pohon dengan pohon gini. Lah bentuknya gini. Nah, kayak gerbang pintu lah ya, kayak pintu. Cuman saya nggak berpikir buat ke sana. Nanti kelamaan waktunya. Akhirnya saya jalan menuju pos 2 aman-aman aja. Terus pos 3 aman-aman aja. Terus dari pos 3 ke 4 ya aman-aman aja. Terus kan capek Mas. Akhirnya lah anehnya di situ itu nggak kayaknya hujannya itu nggak merata gitu. Jadi kayak kering gitu Mas, kering. Ya udah saya tidur Mas di pos 4 di pohon-pohon sama kakak saya berdua. Ya udah tidur. Ya udah kecapean kan ya motoran juga. Terus ada yang bangunin, bilang gini, Mas, dang tangi, engkau kawanan gitu. Itu kalau di bahasa Indonesia kan, Mas, bangun nanti kesiangan gitu. Ya saya kan refleks. Langsung saya itu bangunkan kakak saya. Mas, tangi Mas, engkau kawanan. Terus sama-sama bangun terus lihat-lihatan gini. Kamu dibangunkan siapa gitu? Orang paling jalan. Ya wis, terus aku kan jalan kencang ternyata nggak ada orang.
di belakang tadi kan juga sepi, nggak ada orang. Ya wis mas, kita jalan aja itu. Itu sekitar setengah 4 pagi itu. Oh 4. Oh mau summit ceritanya. Jalan-jalan terus sampai di pos 9 kalau nggak salah Pelawangan itu. Nah itu hampir menjelang pagi mas. Aku itu melihat kayak tak kira itu hewan ya atau apa kecil-kecil bentuknya mungkin kurang lebih sebentar segini dari tanah itu. Gini lah mas. 2 jengkal. Ukurannya. Berarti nggak sampai sedengkul dong? Enggak. Saya lihat itu, mas itu ada hewan. Masku lihat loh hewan apa itu saya tunjuk. Masku nggak lihat, nggak tahu. Tapi hewan tapi kok manusia aku gitu lihat. Tapi aku bilang ke masku itu hewan tapi manusia gitu. Kecil gitu. Tapi rupanya ya gitu pokoknya. Oh, makhluk begitu. Aneh. Itu kayak kupingnya panjang, terus ininya nggak ada, terus ini hidungnya kayak mancung tapi aneh lah, terus matanya gini kecil gitu. Terus tapi ini alisnya itu sampai sini turun. Oh gitu. Segini alisnya. Turun terus yang nggak bilang apa-apa, cuma kayak mungkin saya pikir hewan gitu. Mungkin kan saya masih kecil. Belum dewasa. Ya udah terus akhirnya saya itu summit. Setelah dari situ masku nggak lihat mungkin hewan lewat, saya bilang gitu. Summit aman sampai puncak, nggak ada apa-apa, aman. Terus balik dari puncak saya itu masih penasaran sama yang tadi di pos 9 kan. Lah turun dari puncak itu saya cari di situ kan kayak ada lubang-lubang gitu. Saya gini tangan saya masukkan. Lu nyari itu makhluk? Iya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, terus turun kan dari situ kayak sudah kesiangan saya itu. Terus saya lihat kok kayaknya langitnya itu mendung. Saya itu turun sama mas saya, mas kita harus gelap turun, kalau bisa nggak sampai gelap sampai bawah, saya bilang gitu kan. Santai-santai turun sambil nyanyi-nyanyi jalan. Lah terus saya sampai di pos 5 kan. Sampai pos 5 bawahnya sih yang menuju pos 4 itu. Ada kan gini, set. Tapi kalau sekarang itu kan tembus jalurnya gini. Dulu kan nggak tembus. Nah di situ kayak saya lihat kayak ada tenda gitu di pos 4. Tapi saya datangin itu nggak ada. Oh ya wis, tak biarkan gitu mas. Terus saya duduk di situ makan roti gitu ya, kayak orang luar negeri makan roti sama kakak saya. Terus kakak saya bilang, kamu dengar? Iya dengar. Paling pendaki, saya bilang gitu. Siang-siang itu. Suara apa? Kayak suaranya monyet. Tapi kik gitu suaranya kan siang-siang. Hewan gitu. Coba kamu lihat atas. Kakakku lihat bilang gitu. Saya lihat gini. Hai aku gitu. Ada itu setan di atas. Kayak ya perwujudannya ya kalau anggap aja kuntilanak agak gaul. Gitu. Agak gaul gimana? Itu nggak burik. Ya, cantik. Mungkin habis makan dia. Kalau makhluk seperti itu habis makan itu kan terlihat agak keren ya. Kalau belum makan itu yang orang lihat jelek-jelek gitu. Gitu, ya serius. Terus saya, hai gitu. Kenapa kamu ngapain di situ? Saya turunin saya bilang gitu. Kakak saya itu bilang, jangan gitu nanti kita hilang. Setelah gak ngarah hilang lapo ngono. Sang saya bilang gitu. Nyangkut. Mau saya turunin apa enggak, tak bilang gitu. Dia ketawa-ketawa, saya liatin gini terus aja. Kakakku terus ngajak saya jalan kan. Ayo satu jalan aku. Dia ngikut jalan. Siang-siang nih? Iya, jalan ya bukan jalan, terbang. Saya di sini, saya jalan di depan sana ada. Weh kamu ngapain di situ? Saya bilang gitu. Ya wis lah, saya bodo amat ya wis, capek aku. Saya turun di pos 3. Saya pos 2 sampai pos 1 yang saya ceritakan tadi, yang saya penasaran kan. Dari jauh saya lihat kayak ada pendaki, tapi kayak menyimpang dari jalur. Oke. Yaitu kakak saya bilang, tunggu di sini, tak bilang gitu. Saya itu nyamperin orang itu, yang si pendaki. Saya lihat itu tadi. Kok dia diem aja? Sendiri? Iya sendiri, kak diem aja. Saya mau tanya tapi takut. Diam, terus tatapan matanya itu mengintimidasi saya loh. Saya lihat gini terus saya gini. Terus dia itu gini tangannya, kayak nunjuk gini kan. Nunjuk arah? Iya, ya udah saya lihat gini. Oh, saya merinding langsung. Terus akhirnya itu saya balik. Kakak saya tanya, ada apa? Tadi ada orang. Nggak ada gitu.
kamu tunggu di sini ya. Saya soalnya penasaran dari kemarin itu mas, sama itu pohon yang gini tadi. Kamu tunggu di depan pohon, saya jalan dari sana. Jadi kayak misalkan sampean di sini pohonnya ya, di depannya pohon, saya jalan dari sini. Nanti kalau saya nggak tembus, sampean langsung turun aja, jangan bilang siapa-siapa. Tak bilang gitu. Tunggu saya sampai saya balik. Saya bilang gitu. Kenapa lo bilang gitu? Iya, saya bilang gitu aja, insting biasa. Jangan cerita apa-apa, jangan pokoknya regis buat ambil itu apa KTP kan ya. Tunggu di bawah sampai saya balik. Saya bilang gitu. Saya jangan ikut. Tapi kalau saya tembus berarti nggak ada apa-apa. Tak bilang gitu. Maksudnya ketemu sampean nggak ada apa-apa. Tak bilang gitu. Oh iya gitu. Ya wes ya, ngono. Ya udah saya bismillah. Saya masuk itu pohon. Seret, nggak ada kakak saya. Gitu. Masuk? Iya kakak saya nggak ada, cuma pohon biasa, pohon biasa. Nggak ada, harusnya kan ada kakak saya kan kalau biasa. Ini nggak ada, ini celingkin. Terus kayak tiba di suatu peradaban gitu, bukan kayak ya area situ tapi lebih kayak lebih rapet dan bukan kayak yang saya lihat ketika saya naik. Hutannya itu kayak lebih rapet, lebih gelap gitu. Terus kok ada orang, ya udah saya tanya aja lo, kakak saya di mana lo, siapa kakak kamu dari mana? Saya dari atas, saya bilang gitu, saya habis naik gunung ini mau pulang gitu. Tadi saya bilang ke kakak saya penasaran sama ini, saya suruh tunggu di depan, saya di sini mau jalan. Ternyata kakak saya nggak ada, kemana kakak saya? Tak bilang gitu, lo kamu lo di sini sendirian gitu. Saya kaget, oh ya wis gak apa-apa. Terus ayo mampir ke rumah saya dulu. Saya diajak ke rumah si orang tadi gitu, bapak-bapak. Mungkin kira-kira usianya itu sekitar 53. Maksudnya dari perawakannya ya, sekitar segituan. Ya sudah lumayan agak putih-putih orangnya. Rambutnya gondrong tapi magak mas. Magak itu nanggung. Ya segini lah. Segini rambutnya. Terus saya diajak ke rumahnya. Terus saya itu ya kaget kok dari tempat situ kok ada pemukiman. Di situ? Iya ada sawah dulu. Terus saya pikir oh sawah berarti ini yang bawah tadi yang waktu berangkat banjir mungkin karena itu malam. Saya pikirnya gitu. Saya diajak ke rumahnya. Ya saya dikasih hidangan. Ya rumahnya itu bentuknya kayak rumah yang dari bambu gitu. Kalau di Jawa namanya itu gedek. Gedek. Iya. Ya tanah alasnya mungkin karena di sawah. Saya mikirnya kan gitu. Ya udah saya masuk. Lah di situ ada ibunya. Sama anaknya satu perempuan anaknya lihat saya gini saya gitu. Terus si ini cuma lihat tapi nggak keluar. Terus istrinya datang ke saya, mas dari mana? Saya dari atas. Saya bilang gitu. Terus akhirnya sini makan dulu gitu. Ya namanya lapar ya kan TikTok ya. Itu dikasih hidangan kayak ubi gitu-gitu loh mas, sama air putih. Ya udah tapi airnya itu rasanya itu kayak seger mas, seger anehnya itu maksudnya ya kayak air kulkas gitu loh mas, gitu. Dingin. Tapi kayak full mineral, jadi kayak pahit gitu loh, kayak gitu rasanya mas. Terus ditanya-tanyain, lo tadi ini katanya bapak sama kakaknya. Iya, kakak saya tadi saya tuh suruh nunggu itu, tapi nggak ada. Tapi tadi saya sudah pesan buat kakak saya suruh turun. Oh ya nggak apa-apa. Ya udah di sini aja dulu santai, nanti kita ajak jalan-jalan ke kebun gitu saya. Terus setelah itu ya udah saya makan sampai habis. Terus ada lagi, maksudnya itu kayak ada lagi. Lu makan terus? Kayak tapi itu ya nggak bisa habis kayaknya gitu. Perasaan cuma 3 nggak habis gitu. Ya wis mas, bodo amat sih mas ya, lapar ya. Terus setelah itu saya diajak jalan-jalan. Itu sekitar asar mas, sekitar jam segitu kira-kira mataharinya saya lihat itu mas. Saya jalan-jalan ke kebun waktu itu, diajak ini kebunnya bapak, oh ini temannya bapak. Lah dari situ saya belum nyadar mas, saya kira itu saudaranya gitu, wajahnya itu sama gitu, yang dikenal-kenalkan. Terus diajak jalan-jalan, ayo kita jalan-jalan. Setelah dari kebun kita jalan ke kayak desa gitu, komplek desa ya, kayak gitulah, ke kampung. Ya jalan-jalan ke kampung, dia bilang gitu. Saya kan juga belum nanya nama atau apa gitu kan. Ya udah, saya biarkan aja mas.
Saya jalan-jalan, saya ngamati, oh rame ya, kayak tata rumahnya itu kayak rapi gitu. Bagus. Nah terus itu saya belum menyadari apa-apa. Bagus, terus saya jalan. Saya lihat kok ada anak bawa keril, Mas. Di kampung itu? Satu rombongan awalnya. Oke. Oh saya kira ya, mungkin memang ini dekat sama base camp. Oke lah gitu. Saya mengingatnya itu yang dipakai tasnya, bajunya gitu. Cuma dia jalan gini aja. Nunduk? Iya. Jalan itu satu rombongan 5 orang pertama, Mas. Turun, set. Gak lama, Mas. Mungkin selisih anggap aja 20 menit. Sekitar segitu, Mas. Ada rombongan lain 3 orang. Pendaki juga? Iya. Kan ya berarti kan normal, Mas. Berarti kan aku ya di sini, Mas. Iya. 3. Gak lama ada lagi 5 orang, Mas. Jadi 3 rombongan, ada 3 rombongan. Oke. Nah, yang terakhir itu ada cewek. Ceweknya 2 kalau nggak salah, seingat saya itu. Ya tadi juga ada ceweknya, cuman wajahnya itu nggak kelihatan semua, tapi bentuknya ya manusia. Iya, nunduk manusia. Semua? Iya, tapi ada juga yang gini. Gitu. Senyumnya dingin? Iya, mengerikan. Tapi saya kan belum menyadari. Cuman, lah terus saya kan di situ lama, diajak ngobrol, ditanya-tanya, terus saya itu lihat, duh, ini kok yang tadi, kok lewat lagi. Jadi aktivitasnya itu berulang, Mas. Jadi misalnya 5, 3, 5. 3 rombongan itu lewat terus, Mas. Lewat terus? Iya, terus. Ntar lewat dia lagi Iya, gitu. saya lihat itu. Kok gini? Oh, mungkin mencari sesuatu atau mau foto-foto. Saya masih mikir gitu. Aman. Saya masih mikir gitu, Mas. Ya wis, tak lihat aja gini. Ya udah tak biarkan. Terus saya tanya, memberanikan diri dulu, Pak. Itu anak-anak itu kok nggak turun-turun? Apa foto-foto atau kemana atau gimana? Ya udah biarkan aja, nggak apa-apa. Mereka aman di sini. Awalnya bilang gitu. Oh ya. Ya udah ini, ayo Bapak juga mau belanja buat keperluan masa ibu gitu. Saya diajak ke pasar. Ada pasarnya di situ. Oke. Saya kira ya mungkin kan base camp ya, Mas ya. Wajar kan ya. Di situ saya lihat ya pasar. Saya lihat oh ya pasar biasa. Orang-orang jualan, cuman ya itu ya pakaiannya itu beda kan dari kita kan. Lebih ke tempo kuno agak lebih lama, iya. Dan juga pasarnya itu kayak pasar lesehan gitu, Mas. Digelar di bawah gitu aja. Iya, terus saya lihat orangnya transaksi kok. Saya nggak lihat orang yang mengeluarkan uang gitu loh. Saya lihatnya. Atau saya yang mungkin nggak lihat mungkin ya. Terus saya itu lihat terus gini. Banyak rame pasarnya, rame. Terus saya lihat, ya udah tak biarkan. Mungkin memang pasar namanya ya. Cuman kan nggak kelihatan, jadi membelakangi saya semua, Mas. Membelakangi. Setelah dari pasar situ saya diajak jalan-jalan ke kayak mungkin desa sebelah atau desa sebelahnya lagi gitu ya. Tapi saya lihat aktivitasnya itu sama kayak yang saya lihat di awal tadi, Mas. Kayak gitu. Ya udah mungkin ya kembar saya bilang gitu. Terus akhirnya ayo udah pulang, udah mau malam. Dia bilang gitu. Tapi saya rasa itu jalan-jalan udah lumayan lama, tapi mataharinya itu nggak tenggelam-tenggelam, Mas. Lama. Saya merasa. Saya pulang ke rumah. Terus gimana di sini? Lah itu saya di situ bilang, oh ya saya suka di sini nyaman. Saya bilang gitu. Sama, oh ya udah kalau nyaman berarti ya di sini aja. Bilang gitu. Oh iya, kamu soalnya di sini juga diterima sama masyarakat, diterima dengan baik. Soalnya kamu di sini nggak punya niat jahat. Kamu di sini datang dengan baik-baik, niatmu ke sini memang kamu silaturahmi, gitu. Sama mereka bilang, kamu itu tulus. Mereka bilang gitu ke saya. Saya pikir, oh mungkin orang-orang base camp atau kampung situ suka mungkin didatangin, kayak gitu kan, Mas ya. Saya mikirnya gitu. Nah terus itu malam, Mas. Saya itu di depan rumahnya itu kayak ada apa ya, kursi tapi dari bambu besar, kayak dipan gitu loh, Mas. Kursinya besar pokoknya buat duduk-duduk santai, bukan kursi-kursi gini kayak bambu yang panjang. Iya. Nah, kita duduk-duduk di situ. Di depan rumahnya ada kayak sungai kecil. Sungai kecil. Ya udah duduk di situ nyantai. Bulan cerah, Mas. Terus si orang bapak tadi itu cerita ke saya,
bilang gini, kamu tahu nggak itu siapa orang-orang pendaki tadi? Ya pendaki sama saya gitu. Ya mungkin ya mereka sama kayak kamu, tapi yang mereka lakukan beda sama kamu. Gimana tuh? Isi hati dan pikiran mereka jahat. Oh. Bapak kok tahu bapak ini dukun? Nah, saya bilang gitu. Saya gitu kan, positif saya. Terus Ini dukun. bapaknya ini dukun atau apa sesepuh di sini atau kayak ketua RT? Saya bilang gitu. Enggak. Kamu itu sekarang bukan berada di dimensi manusia, saya dibilang gitu. Terus saya, oh, pantas kakak saya nggak ada, saya bilang gitu. Oh ya udah, biar nggak apa-apa. Terus mereka tahu kalau saya juga bisa berkomunikasi, bisa maksudnya kayak insting dan panca inderanya lebih peka. Iya. Gitu. Mereka ngajak ngobrol terus. Kamu pingin kenalan nggak sama mereka? Nanti mereka datang ke rumah saya. Oh, mau bertamu mereka? Si para pendaki ini? Ya, saya kan, wah, asik ini. Maksudnya ada teman ngobrol gitu. Di situ saya lupa sama kakak saya. Tapi sebelumnya tadi saya sudah pesani kan, jangan ada apa-apa atau apa. Kalau misalnya nunggu saya terlalu lama, tinggal pulang nggak apa-apa. Saya bilang gitu kan. Ya udah, saya di situ ketika masuk situ saya terlena dan lupa sama kakak awal tadi ya. Terus ya udah mas, mungkin itu di sana nggak ada adzan mas, nggak ada suara adzan, gelap. Dan kalau malam itu kayak lebih panjang daripada siangnya di sana, lebih lama malamnya. Terus pendaki itu datang mas ke rumah itu, terus si pemilik rumah bilang mereka itu nginap di sini. Oh iya. Terus akhirnya saya kan ajak ngobrol, masnya dari mana gitu? Dari kota ini, nggak boleh disebutkan. Dari kota ini, nama saya ini gitu. Oh iya. Saya itu sudah lama naik gunung ya, kayak ketemu pendaki pada umumnya gitu. Saya tanya-tanya terus, tapi saya lihat sampean kok dari tadi muter-muter, apa foto-foto atau nyari temannya atau apa? Saya tanya itu karena saya kan penasaran. Terus dia bilang saya nggak bisa keluar dari sini mas. Langsung saya, gimana mas? Gitu. Iya, saya nggak bisa keluar dari sini. Terus sudah berapa lama? Kamu kalau mau tahu saya berapa lama di sini, ikut saya. Gitu. Kata si pendaki ini? Iya, saya diajak ke belakang rumah orang ini mas. Di situ dia nulis dari mulai tinta kayak pulpen sampai jadi coretan kayak pakai genteng atau tanah gitu loh. Kok kayak di parut gitu? Ya, jadi itu kayak di gini-gini 5. Oke. Kamu hitung itu ada berapa? Itu awal saya datang ke sini. Berapa lama itu? Gitu. Ya lebih dari 365 mungkin lebih lama, banyak mas. Jadi kayak rumahnya itu penuh coretan mas. Oh, udah lama sekali berarti ya? Iya. Mas sampai ini serius, aku ya mulai ketakutan mas. Mulai ketakutan. Mas ini serius dah mas, ngono. Iya saya serius. Terus coba sampean amati saya beda sama kamu. Saya dibilang gitu. Sama dia. Bedanya? Amati saya terus gitu. Saya lihat ya nggak ada apa-apa. Saya lihat ternyata setelah saya sadari kulit mas merinding mas. Kulitnya itu itu beda sama kita mas. Bedanya? Warnanya dia abu-abu. Ketika saya lihatnya kan dia pakai sarung tangan gitu-gitu. Saya lihat ada celah sedikit kan pasti space-nya itu. Saya lihat itu. Saya buka, loh abu-abu gitu. Saya lihat tapi nggak bau apa-apa. Nggak bau ya? Nggak bau apa-apa. Oh iya. Terus, lah itu temannya. Saya bilang gitu. Kenapa? Ayo pulang sama saya bilang gitu. Kita kabur, saya bilang gitu. Percuma mas, saya bilang gitu. Orang yang masuk sini nggak bisa keluar, dia bilang gitu. Saya bercanda lah mas. Saya bilang gitu. Tadi saya diajak jalan ke pasar ke sini, dikenalkan ini. Sampean gitu apa enggak? Saya enggak. Oh, beda. Gitu, perlakuannya beda. Saya tiba-tiba jalan naik gunung, tiba-tiba sampai sini gitu. Nah terus di situ pikiran sama insting saya kan bilang, sampean melakukan kesalahan apa gitu. Dia nggak ngaku mas sama saya mas. Oh gitu. Oh ya udah nanti kita ketemu lagi gitu. Kayak udah timing waktunya itu mas, timing waktunya buat perpisahan sama saya. Gitu. Terus gak lama
3 orang itu datang yang saya lihat tadi, rombongan kedua. Rombongan kedua. Saya tanya juga. Oke. Oh, Mas dari mana gitu-gitu? Ternyata yo sama. Dia menunjukkan di sisi lain rumah juga. Coret-coretan. Bahkan agak modernnya di dalam rumah dia tulis. Di dalam rumah orang itu kok aku mikir orang ini kok gak marah-marah. Iya. Ya saya lihat itu, tak kira itu ya memang anaknya suka coret-coret gitu kan. Mungkin seni, mungkin. Ternyata enggak. Terus dia lebih sebentar. Yang kedua, yang rombongan-rombongan itu kan ada banyak rombongan. Jadi itu rombongan berikutnya lebih sebentar, rombongan berikutnya lebih sebentar. Kayak ada urutan gitu. Tempo. Oke. Habis ngobrol itu gitu Mas. Terus ya udah saya capek, saya tidur gitu, bilang gitu. Saya tapi malam sebelum tidur saya dengar ada 5 pendaki yang datang lagi. Yang saya lihat tadi siang, yang terakhir. Saya udah nggak peduliin Mas, capek. Saya tidur gitu. Dan saya bangun itu masih malam loh. Masih malam, kayak perasaan sudah tidur lama. Lo sudah bangun? Si bapak itu bilang ke saya. Oh iya Pak, gitu. Tak kira sudah subuh, enggak, masih malam. Ya udah ikut saya ke depan, kita duduk-duduk di depan. Sambil cahaya bulan bagus gitu kayak di TV-TV gitu ya. Saya duduk di situ. Akhirnya si bapak ini saya tanya, saya memberanikan diri dulu, Pak, ini tadi orang ini tadi bilang ke saya, kalau dia itu sudah di sini sudah lama, tapi dia tidak mendapatkan perlakuan sama seperti saya. Ya, dari tadi kan saya sudah bilang ke kamu ini, saya dibilang bodoh karena kamu terlambat menyadari. Saya dibilang gitu. Memang saya akui memang iya. Terus setelah itu, saya pikir, kok dia langsung tapi membawa keril Pak gitu. Iya, dia itu mempunyai sebuah kesalahan, begitupun rombongan lainnya. Terus saya tanya, apa kesalahan mereka kalau boleh tahu? Sedangkan kok saya diterima seperti ini, gitu. Mereka bilang, yang rombongan pertama itu mereka itu antar teman, persaingan lah Mas. Maksudnya? Persaingan antar teman, iri hati gitu, biasa. Semuanya ingin diakui gitu Mas. Ingin diakui semuanya di dalam rombongan itu tadi. Dan tanpa mereka sadar, mereka membuka itu pintu gaib itu tadi buat mereka masuk. Belum gitu. Ya singkatnya itu ingin pujian dunia Mas. Gitu. Terus yang kedua itu agak lumayan berat. Dia bilang gitu. Kenapa itu? Kamu tadi saya ajak jalan-jalan keliling kampung kan? Iya. Lah ada bapak ini kan? Iya. Bapak itu masa di itu loh Mas, BAB loh Mas. Lah masa mungkin Pak orang diberakin? Ya nggak mungkin lah. Oh, tak bilang gitu. Ya kalau sampean duduk-duduk diberakin marah nggak? Ya saya pukul orangnya Pak. Gila Pak itu orang. Saya bilang gitu. Tanpa dia izin atau apa. Kan manusia itu memang selalu begitu, semaunya sendiri gitu. Dia tidak menghargai yang bukan manusia. Dari situ saya baru sadar. Yang bukan manusia. Oh ini berarti bukan manusia ya. Aku terus pikir Mas. Oh oke. Saya lola, kasihan Mas. Oh tapi saya manusia. Iya saya tahu. Mereka bilang gitu. Terus yang terakhir itu yang lebih parah. Gitu. Kenapa yang terakhir? Jadi yang terakhir itu ada yang meninggalkan temannya, Mas. Untuk ya ingin sombong-sombongan gitu loh, Mas. Maksudnya gimana nih ya? Ya ninggalkan temannya biar, oh aku loh yang paling, nah, gitu loh Mas. Aku yang paling. Egonya. Si paling ya. Lah terus selain itu ada juga ya mereka memang adabnya nggak ada gitu. Adabnya nggak ada. Kalau waktu saya belum ngobrol sih. Nggak tahu dari orang mana gitu. Yang itu bilang orang barat gitu. Saya kira turis Mas. Nggak ada adabnya, nggak ada sopan santun, tata keramanya gitu. Sembarangan untuk semua hal. Bilang gitu. Terus saya bilang gini, lah di antara semuanya ini berarti ini nggak ada yang itu ya, kayak melakukan perbuatan yang senonoh, perbuatan yang diinginkan. Saya bilang gitu. Terus mereka menjelaskan ya ada mungkin, tapi tidak, itu bukan menjadi poin di sini. Oh di situ itu bukan terlalu masalah buat mereka gitu. Iya. Oke. Adab.
Oke. Gitu. Terus, oh ya kamu kalau pengen tahu, ya udah di sini. Kalau nggak gitu nanti sekitar jam 3 ikut saya ke pasar. Perhatikan. Saya bilang gitu. Oke, saya bilang gitu. Ya udah saya masuk tidur lagi. Kok katanya sudah jam 3, perasaan barusan. Diajaklah jalan-jalan ke pasar, lebih rame daripada siang. Lebih bising. Tapi nggak ada lampu. Malam? Ya pakai apa ya? Anggap aja obor lah, anggap aja gitu. Pokoknya pakai sentir apa? Api ya, pakai gitu. Tapi apinya warnanya bukan oranye, merah. Gitu, aneh api warna merah. Situ. Saya lihat nggak ada apa-apa. Perhatikan, dia bilang gitu. Mungkin saya simpulkan itu mereka ingin saya belajar. Gitu. Saya lihat lagi. Nggak ada apa-apa. Perhatikan. Yang terakhir saya itu dibilang gitu sambil nadanya keras. Perhatikan, gitu. Saya perhatikan. Oh, ternyata kok aktivitasnya berulang. Misalkan sampean ngerokok duduk sini ya. Setelah ngerokok sampean buang putung rokok. Sampean datang lagi, ngerokok lagi, buang putung rokok. Gitu terus, Mas. Saya sadarnya itu. Loh, orangnya sama. Mungkin nggak kira-kira? Kan nggak mungkin. Jadi orang beli, pulang datang, gitu terus. Terus gak lama pendaki itu muncul. Perhatikan. Gitu. Terus saya lihat, Mas, yang ketemu saya tadi, gitu. Saya bilang gitu. Sudah nggak kenal sama saya, Mas. Orang yang merinding, Mas, makin parah gitu. Lah. Iya, lu merinding aja. Lah, itu sudah nggak kenal sama saya. Loh, Mas, saya yang tadi. Lah, orangnya itu rambutnya sudah gimbal, Mas. Sudah berubah? Iya. Terus setengah badannya jadi hewan. Setengah badan jadi hewan? Iya. Yang laki-laki, terus yang cewek juga. Yang cewek itu jadi kayak kuda gitu, Mas. Saya lihat, wah ini apa-apaan ini gitu. Pak, ini maksudnya apa? Saya bilang gitu. Kalau yang kamu lihat itu, tandanya mereka sudah meninggal. Yang sudah setengah berubah? Iya. Ya mereka nggak akan mengenali kamu. Bapak itu bilang gitu. Terus saya bilang, kalau saya ingin mengeluarkan mereka atau nolong mereka, percuma. Gitu. Kamu terlalu baik, kamu terlalu tulus, gitu. Saya bilang gitu. Biarkan mereka di sini aja. Saya belum tahu maksudnya itu. Saya tahu maksudnya ketika saya pulang. Gitu. Ya saya kira ya hari-harinya ya biasa. Kan kita nggak tahu kan ya. Berarti lu berhari-hari di situ ya? Ya belum sih, Mas. Masih kan dari sore, malam sampai mau pagi kan. Lah itu ya wis. Saya lihat beberapa rombongan tapi sebagian berubah, terus membaur sama orang yang di pasar. Terus akhirnya saya lihat di pasar itu kakinya ternyata macem-macem, Mas. Bukan kaki manusia. Iya, macem-macem. Gitu. Nah terus kamu tadi, dia juga tahu ternyata kegiatan sama saya sama kakak saya. Di atas tadi ketemu ini ya, gitu. Yang kamu bilang monyet ya, yang senyum-senyum. Saya antar. Diantar saya ke tempat itu. Wih si anjing, iya itu. Saya bilang gitu. Itu yang tadi siang, kurang ajar itu, saya bilang gitu. Itu dimarahi sama si bapak itu tadi. Oh gitu. Dia bilang, ini keluarga saya, kenapa kamu gini kan dia? Gitu. Langsung dia cuma kayak ketakutan, terus dia pergi. Dan terus saya tanya orang lain, ternyata bapak itu kayak anggap aja raja ya di situ. Anggap aja gitu ya. Yang dituakan lah di situ. Iya kayak itu Pak Lurah, anggap aja gitu ya. Di situ. Ya udah, dimarahi dia tuh. Kamu itu di sini tuh baru 2 hari, dibilang gitu sama orang ini. Loh Pak, berarti baru 2 hari dia di sini. Tapi ngapain di atas? Saya bilang gitu, nggak di bawah. Kamu itu kok bodoh sekali, saya dibilang gitu. Ya yang kamu lihat semua itu kan bukan bangsa kamu, saya bilang gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Iya, makanya kamu jangan terlalu, pokoknya yang kamu lihat, yang kamu rasa itu, yang kamu lihat itu beda, dia bilang gitu. Dia bilang juga dari golongan mereka, kamu punya darah keturunan dari ini gitu, sebuah kerajaan di Jawa, tepatnya Singosari. Saya nggak percaya itu, karena yang ngomong kan
kan bangsa jin, bangsa setan kalau ngomong kan dusta semua ya. Saya nggak percaya kan. Ya udah saya biarkan. Ya udah kita pulang. Pagi Mas, saya tidur lagi. Anehnya itu anaknya itu nggak keluar sama sekali, cewek itu. Hebat sekali dia nggak keluar rumah itu. Maksudnya nggak atau lumpuh atau apa, tapi jalan loh. Nggak ada kursi roda, nggak ada apa, nggak sakit. Saya mau pamit, Bu, saya mau pulang. Kakak saya nunggu di bawah, kasihan sudah lama, tak bilang gitu. Oh ya, nunggu bapak pulang dari kebun. Gitu. Kapan pulangnya? Nggak tahu, siang mungkin. Aduh, aku bilang gini. Lama lagi. Ya udah saya nunggu, terus pendaki itu datang. Begitu terus. Ulang lagi, terdatang lagi. Ya, saya jadi di dalam rumah itu lihat mereka datang, mereka pergi, mereka seolah-olah saya nggak ada. Saya ngajak ngobrol, jawabannya percuma, keluar dari sini. Nggak bisa. Gitu. Datangnya ke sini lagi. Terus bapak pulang, Pak ini sudah siang, saya mau pulang, gitu. Nanti aja habis adzan asar. Loh saya nggak dengar adzan dari kemarin di sini Pak, saya bilang gitu. Tandanya itu matahari kalau di situ. Oh iya, saya iya aja, gitu. Terus akhirnya ya udah, bapak antar kamu pulang, gitu. Akhirnya saya balik kan dari situ diantar. Nanti ini kamu tinggal lurus aja, kayak keluar dari kampung itu tadi ya, peradaban tadi itu. Kayak nanti kamu keluar, itu tinggal lurus aja, kamu sudah sampai. Saya dibilang gitu kayak dia. Tapi kayak dia ini anehnya pas waktu ngantar saya nggak berani sampai keluar. Oke, ada batas wilayahnya. Iya, gitu. jadi itu lah waktu sebelum itu kan saya diajak jalan-jalan ke yang saya bilang ke kampung-kampung itu kan ya, ke itu ada yang ngantar sendiri. Jadi dia kayak berhenti, nanti ini saudara saya gitu, diantar digaitin sama saudaranya, terus gitu. Oh, masing-masing tempat yang ngantar beda. Sampai saya dikembalikan ke titik awal yang si orang ini tadi, gitu. Tapi yang orang ini tadi yang awal ketemu sama saya, sebetulnya dia bisa pas waktu akhir-akhir mengantar itu, dia bisa melewati daerah itu tanpa melewati harus dioper gitu. Bisa langsung, misalkan dari A langsung bisa ke C tanpa harus ke B ke C gitu. Terus ketika ya udah Pak saya pulang, oh iya kita lupa, kita belum kenalan gitu. Terus saya tanya namanya, Bapak namanya siapa? Dia bilang namanya Rawuh gitu. Rawuh? Iya, saya itu nggak tahu. Oh iya Pak Rawuh. Ya nanti kamu mau datang ke sini lagi silakan gitu. Terbuka buat kamu. Ya udah saya pulang gitu ya. Ya dia mempersilahkan memang saya untuk pulang, memang gitu ya. Ya udah, terus saya keluar. Saya lihat gini. Kok kayak situasi kemarin. Maksudnya jamnya. Saya sampai base camp, kakak saya sudah nggak ada. Berarti langsung saya buka HP kan. Loh, aku wis pulang sesuai sing kamu bilang, kamu aman. Wah, ini aku baru ini keluar. Wah, habis naik lagi. Oh enggak, tak bilang gitu. Ternyata itu sudah kayak 2 hari atau 2 hari atau 3 hari. Padahal cuma sebentar itu loh, gitu. Ini aku mau perjalanan ke terminal gitu kan. Ini mau diantar sama orang pakai pick up gitu bareng-bareng. Ya udah sampai terminal itu saya beli tiket kan di Calo ya. Saya beli tiket saya pegang buat ke Surabaya. Lah anehnya itu saya tanya Surabaya itu, pada tanya Surabaya itu mana gitu. Orang-orang di terminal. Saya ngomong bahasa Indonesia, mereka nggak tahu. Saya dengarkan mereka ngomong, saya nggak tahu bahasanya. Oh gitu? Iya, saya masih curiga itu. Kayaknya ini belum pulang deh saya. Terus akhirnya, habis saya mau menaik bis, orang itu bilang, katanya nyaman, katanya seneng kok pulang. Gitu. Ya otomatis refleks saya balik lagi ke sana. Gitu, balik. Kayak kemauan saya sendiri gitu, kemauan saya sendiri buat balik. Dan saya punya misi buat coba ngeluarin orang-orang itu
gitu, tapi saya belum sadar. Saya coba lagi masuk itu, ternyata bisa saya masuk lagi itu, bisa masuk lagi. Terus saya punya misi kayak nanti saya datang ketemu langsung saya tarik, saya ajak Keluar. iya gitu. Dianya yang nggak mau. Ternyata ketika saya masuk lagi, situasi yang saya lihat itu memang sama, tapi ada perubahan dalam artian kayak jumlah rombongan berkurang. Oke. Yang tadi ya jadi kayak siluman gitu loh mas, yang setengah manusia setengah hewan atau ya sebangsa gitulah. Yang saya temui cuma tinggal 3 orang aja dari tiap rombongan. Yaitu kesempat langsung saya tarik, tambah dia yang menghentikan saya. Kamu aja yang pulang, biarkan saya di sini. Nggak mau. Nggak mau, putus asa gitu. Terus lo, kamu katanya pulang kok balik ke sini lagi lo pak? Sementara yang di terminal lo, enggak, saya di sini. Dia bilang saya nggak kemana-mana gitu. Terus saya, Hah? Terus gitu aja. Terus saya belum mikir sih mas, cuman akhirnya saya itu, oh ya udah, Pak ini saya izin buat ajak mereka pulang. Nggak usah, kamu itu belum sadar. Saya dibilangin gitu. Terus akhirnya enggak, saya pingin mereka pulang. Mereka kan juga punya keluarga, bukan cuma bapak saja, saya saja. Gitu. Silakan kalau kamu bisa, tapi lebih baik mereka di sini. Kamu kalau pengen tahu, nanti malam ikut saya. Gitu lagi. Terus ya tetap di depan rumahnya mas. Dia akhirnya menjelaskan perihal yang terjadi di situ mas. Selama ini kayak ya memang orang yang masuk sini nggak akan bisa keluar, tergantung tingkat kesalahannya dia gitu. Lah kamu kalau mengeluarkan dia itu sudah tidak ada di dalam sejarah. Dia bilang gitu. Maksudnya si tidak bapak itu tadi. Terus saya juga berpikir, maksudnya kan mungkin mereka minta saya untuk berpikir ya, karena waktu itu kan saya disuruh merhatikan ya. Oh iya, terus saya bilang, ternyata yang saya sadari perbedaan dimensi waktu mas. Ya kan cuma semalam tapi kok 2 hari. Waktu itu kayaknya BBM sih mas. HP saya masih BlackBerry Gemini jelek kok mas. Lah itu. Terus saya lihat lagi jalan-jalan ke rumahnya, lihat yang tulisan itu saya lihat lagi. Terus saya hitung mas, ada yang lebih dari 2 tahun mas. Ada yang 365 itu 2. Oh. Ada yang lebih mas, sampai lu hitung garis-garisnya itu iya, semua. gabut mas. Pengen tahu kan? Terus saya mikir, kalau saya anggap aja 1 hari di sini, di dunia nyata 3 hari, saya hitung mas. Kalau 365 di sini, berarti di dunia kita berapa gitu? Wah, mungkin dia keluar langsung tua. Pertama, pikiran saya. Kedua, langsung meninggal. Atau jadi gila karena distorsi waktu sama frekuensi pikiran mas. Beda gitu. Oh iya, saya sudah paham. Ya sudah, biarkan mereka di sini. Biarkan dia diselamat. Dia bilang gitu. Nanti Bapak nggak bisa ngantar kamu, dia bilang. Nanti kamu yang ngantar, nanti itu ada nanti. Itu ya sama kayak kamu, dia saudara Bapak juga. Sama kayak kamu, berarti manusia ya kan ya. Saya tanya, nadanya suaranya kayak itu loh mas, serak, besar suaranya. Kamu dari mana gitu, tapi besar. Namamu siapa ya? Saya Wahyu gitu, saya dari atas. Tapi kemarin pulang, tapi kembali ke sini lagi. Saya rumahnya di Surabaya. Oh Surabaya, iya. Rumah saya di ibu kota. Dia bilang gitu. Di ibu kota kamu. Maksudnya Jakarta kali? Iya, dia bilang gitu. Rumah saya di Tit gitu. Ibu kota lah mas. Iya. Saya ngobrol tapi saya nggak bisa lihat wajahnya loh mas. Terus nanti kamu saya antar ya gitu. Oh iya gitu kan. Akhirnya mas aku mau pulang, ngono. Ini sudah kasihan loh kakak saya, ngono. Saya bilang buat alasan batalnya dia sudah di rumah. Antar saya nanti, iya, tapi nanti kamu pamitan dulu. Kamu pamitannya di 3 desa, hah? Saya bertamu ke rumah 1 orang, pamitannya 3 desa. Lah ini ada hajatan apa? Sebentar lagi di sini ada perayaan, dia bilang. Oke. Setiap berapa tahun gitu, lupa saya. Ada perayaan kayak pensucian
wilayah selamat, buat menolak bencana, atau mungkin ritual pergantian jabatan atau apa kan kita nggak tahu. Pulang nunggu itu aja. Saya dibilangin gitu. Nanti malam acaranya. Tunggu selesai itu. Saya diajak itu ke acara itu. Saya kira ya kayak, wih keren. Maksudnya ekspektasi kan ya berlebihan ya. Ternyata ya memang kayak ada upacara, ada kayak pewayangan, ada gong, ada api unggun, ada rame mas. Dan semuanya itu pakai baju ada Jawa gitu. Ada kebaya, ada yang pakai yang baju jari yang gini-gini itu. Saya lihat, ya udah lihat, nikmati ini dulu aja. Itu acara apa ya udah, kamu nanti tahu gitu. Ternyata di situ ada kayak semacam anggap aja pelantikan gitu mas, sama mengenalkan anggota keluarga mas. Dan di situ kebetulan dari keluarga itu tadi mengenalkan saya. Di situ saya cuma, nah itu kamu dipanggil, maju. Saya nggak berani, saya takut, saya bilang gitu. Saya temani, saya antar sampai depan, tapi nanti kamu jalan sendiri gitu. Terus saya cuma, gitu aja ya. Ya udah terus, oh ya, saya Wahyu gitu aja. Saya rumahnya di Surabaya gitu. Terus saya itu tamu di rumahnya bapak ini gitu. Terus katanya bapak ini itu punya hubungan sama keluarga saya. Saya bilang gitu aja gitu. Jadi katanya saya saudaranya. Ya udah. Ya berarti kalau terus setelah itu kayak ngomongnya itu kayak kenceng kayak upacara 17-an loh mas. Terus agak semi formal lah, kenceng gitu ya. Iya, terus berarti kamu kalau anggota keluarga bapak ini, kamu adalah keluarga kami gitu. Kamu anggota keluarga di gunung ini. Dia bilang gitu. Saya gitu aja mas. Gitu aja mas. Oh iya makasih, gitu aja mas. Terus kayak makan minuman ya nggak ada yang aneh mas, ya makanan biasa gitu, tapi bukan makanan yang enak-enak, makanan biasa aja. Makanan daerah-daerah. Ya udah saya makan. Tapi di situ nggak ada minumannya mas, maksudnya minuman memabukkan. Oh nggak ada. Iya, biasanya acara gitu kan ada, nggak ada mas. Saya cari gini, oh nggak ada apa-apa. Nyari ciu lo ya? Nggak ada apa-apa. Terus saya minum makan, sudah, ya udah pamit dulu itu ke bapakmu. Saya bilang gitu mas, sama si orang ini pakai jaket merah. Iya pak, saya pulang ya. Oh ya, ini masih repot. Nanti diantar itu ya. Nanti kapan-kapan kalau mau ke sini jangan lupakan keluarga yang di sini. Iya pak, ngono. Saya dalam hati, saya kalau bisa keluar gitu. Ya kamu pasti bisa keluar dari sini. Dia bilang gitu. Kamu bisa masuk itu beda. Dia bilang gitu. Oh iya ya. Terus saya di situ dikasih pesan, ketika kamu kesini, kamu mau sama siapapun, maksudnya dalam artian kita naik Gunung Slamet, bilang sama teman-teman atau keluarga atau siapamu, utamakan adab di sini gitu. Ya meskipun di sini kita berbeda bahasa, beda apa, hargai yang ada di situ, jaga yang ada di situ. Dia bilang gitu. Terus sebelum saya pulang, saya dikasih sebuah oleh-oleh mas dari situ. Namanya batu merah delima, kecil segini. Enggak, biar di sini aja. Nanti kalau saya kesini kan saya bisa lihat. Saya bilang gitu. Dalam hati saya, mau po aku mau renu mana kok besok mulai. Saya bilang gitu. Nah, saya nggak bisa pulang gitu. Terus yang saya itu batin itu dia tahu gitu. Di sini keluargamu, tenang aja, dia bilang gitu. Nggak ada yang akan nyakiti atau nyelakai kamu. Gitu. Tapi sejauh itu saya lihat mereka nggak ada yang ibadah mas, kayak sholat atau apa gitu. Ya nggak lihat, karena di situ juga nggak ada surau, nggak ada kayak gitu, nggak ada tempat ibadah. Mungkin ibadahnya di rumah masing-masing. Tapi di kampung situ memang banyak hiu mas. Hiu. Iya. Mungkin buat wewangian gitu mungkin ya di situ. Ya udah saya diantar mas sama itu. Mas gelap, saya nggak ada headlamp, baterai saya sudah habis. Loh saya juga yang ngantar saya. Udah, nggak usah khawatir gitu. Saya kemudian lihat wajahnya mas. Kalian setiap ngobrol itu membelakangi saya, nggak gini. Set gini, dia di sini. Set dia di sini gitu. Diantarlah saya. Sorry, itu pendaki? Iya, pakai jaket gunung itu warna merah, merah hitam jaketnya. Tapi saya nggak bisa lihat wajahnya. Iya. Oke. Diantarlah sampai keluar kampung itu. Pas ketika saya pamit pulang semuanya gini ke saya, sambil
menakutkan pokoknya mas, mengintimidasi mas. Mukanya dingin gitu. Iya. Gini ke saya gini aja mas gitu. Terus saya diantar, saya sampai bawah mas, memang sampai dekat base camp. Ada kayak pos itu kosong itu. Dia masuk ke situ ya, saya ikuti ya mas ya, ngerimis-gerimis. Dia sambil bilang, selamat ya, kamu sudah pulang dengan selamat dari Gunung Selamat. Dia bilang gitu. Oh iya, terima kasih. Ya masuk tak cari mas, buntu mas, nggak ada lubang, nggak ada apa. Saya, oh berarti setan gue, kayak bilang gitu. Terus, ya wes, terus gak lama mungkin kayak saya di situ mungkin kedengeran ya mas ya, dari saya disamperi sama orang mas. Lu mas ngapain di sini? Loh ini tadi saya diantar sama orang, saya bilang gitu mas. Orangnya pakai cat merah ini. Cik mas, sini makan dulu. Gitu. Sampai naik kapan? Saya naik kemarin, saya bilang gitu. Oh iya bentar. Kasih makan mas. Makan di rumah, bukan di pos nih mas, kayak di rumah orang personal mas. Mungkin tetua adat atau apa mas, nggak tahu ya. Dukun lah, nggak percaya dukun. Kayak soalnya face-nya kayak dukun. Gitu. Ya, saya dikasih makan. Terus ditanya, dari mana? Dari gunung. Kamu dari mana? Kamu dapat apa? Kamu lihat apa? Ditanya gitu? Iya. Saya dari rumah bapak saya. Gitu. Siapa bapak kamu? Namanya Rawu. Terus orangnya kayak kaget. Oh ternyata itu masih ada. Bilang gitu. Terus si orang ini sebentar ya gitu. Ya udah makan. Ya udah mas makan, mas segini, mas habis semua mas. Terus saya minum teh, terus teh itu dikasih baca-bacaan sama orangnya. Pak gak usah baca-baca, saya ini yang sampean baca, sampean minum sendiri. Saya bilang gitu. Gak usah baca-bacain saya bilang gitu. Minum silakan, bilang gitu. Saya tahu yang sampean baca ini kan rapalan ini loh. Kamu kok tahu? Ya saya tahu aja pak, insting, saya bilang gitu. Terus orangnya tanya-tanya, ternyata kampung itu sudah ada. Terus orangnya cerita ke saya, kampung itu memang jadi kayak histori di gunung itu, kayak mitos. Udah legenda lah ya. Ya. Terus orangnya bilang, di sana gimana? Oh kayak gini. Saya ceritakan semua yang saya ceritakan tadi. Oh ternyata itu rumor yang itu memang benar gitu. Tapi memang tergantung kamu ke sana. Ya di situ posisi. Terus dia melihat aku memang, oh mungkin karena makommu lebih tinggi mas, tambah. Apalagi itu pak, saya bilang gitu. Ya, pokoknya saya itu baik aja terus pak, saya bilang gitu. Terus kamu diantar orang ini tadi, saya dikasih lihat poster. Poster apa itu? Kayak foto gitu loh mas. Ada biodatanya gitu. Iya ini yang nyari saya, yang ngantar saya bilang. Terus saya lihat tuh. Terus saya lihat bapaknya gini aja. Iya, dia salah satunya. Kayak gitu. Pendaki hilang berarti? Yang ya di situ. Kamu lihat ya di situ. Di sana ada berapa orang? Total di sana saya lihat berapa ini. Ya memang dari tahun ini sampai ini total yang hilang segini. Kamu termasuk orang yang beruntung. Dia bilang gitu ke saya. Oh iya. Ya makasih loh pak, saya bilang gitu. Ini saya mau pulang Surabaya, tapi Surabaya beneran ini pak, saya bilang gitu. Saya antar aja ke terminal Purwokerto, saya bilang gitu. Saya diantar sampai terminal, terus saya dikasih, nggak tahu dimasukkan ke tas saya mas, oleh-oleh. Oh ya? Ini oleh-oleh jangan dibuka kecuali sampai di rumah gitu. Ya ternyata sampai rumah ibu saya marah-marah mas. Apa tuh? Kamu dari mana aja kak pulang-pulang? 2 minggu ternyata saya. 2 minggu? Iya. 2 minggu ternyata saya. Loh saya itu enggak 3 hari, 2 minggu, 3 hari, 2 minggu gitu. Saya bukan WA, BBM. Terus tanggal terakhir chat sama kakak saya. Iya, ternyata 2 minggu. Ya wis mas. Ini tadi saya dikasih oleh-oleh, katanya suruh buka di rumah gitu. Tapi jangan ada yang lihat kalau buka
maksudnya jangan atau saya buka, saya dikasih sebuah kayak mustika lipan mas namanya mas. Lipan itu kaki 1000. Iya tahu. Ya itu. Kelabang. Saya dikasih mustika dari itu. Batunya warna merah kecil. Wah, keren. Saya bilang gitu. Udah itu saya sampai rumah. Gitu. Tapi 2 minggu. Tapi tapi lu tuh kayaknya kalau gue lihat dari awal yang kalau ketemu yang di atas itu, lu tuh sama gitu-gitu tuh termasuk cuek ya. Maksudnya nggak yang kalau orang normal kan ibaratnya gimana ya? Panik lah atau gimana gitu. Kalau lu tuh termasuk cuek gitu ya? Bukan cuek sih, saya memperhatikan sih mas. Saya nggak takut sih mas, karena saya mikirnya sama-sama makhluk kok mas, ngapain? Saya bilang gitu. Saya takut, bukan lebih takut, mungkin agak biasanya merasa lebih jaga jarak kalau saya merasa terintimidasi mas. Gitu. Tapi di waktu itu saya kan belum bisa melakukan apa-apa mas ya, jadi cuma ngalir gitu aja mas. Usia berapa sih itu kalau boleh tahu? Itu masih sekolah saya mas. Sekolah? Iya. Masih 16-an tahun ya berarti ya? Ya kayaknya itu kelas 2 SMA mas. Iya 16 tahun lah. Itu waktu liburan sekolah mas. Liburan sekolah itu. Gila nggak, artinya lu kemungkinan itu yang lu temui itu memang pendaki-pendaki yang dulu tuh hilang di Gunung Slamet ya itu ya? Katanya sih gitu mas. Yang waktu mereka menjelaskan itu. Ya, saya cuma, oh ya udah. Terus saya bilang ke orangnya, saya lo tadi mau nolong tapi nggak dibolehkan, biarkan mereka. Terus mereka, yang orang yang kasih saya makan, yang nyamperin saya bilang, iya mas kalau kamu keluarkan, mereka keluar ya sudah tua mas. Oh iya, tadi saya itu ngitung di sana itu ada yang lebih 2 tahun, 3 tahun di sana. Ya kalau di sini nggak tahu, saya bilang gitu. Berarti udah belasan tahun hilang ya kan? Mungkin mas. Ya kan? Ya sudah tua kan, 2 tahun di sana nggak tahu di sini kan gitu. 10 tahun di sana di sini nggak tahu kan kita berapa lama kan. Iya gitu. betul. Ya udah biarkan mereka tetap ada gitu. Tapi mereka bilang ke saya kapan aja ke situ bisa gitu. Cuman ya nantilah kapan-kapan lah saya ke sana lagi. Kalau untuk dekat-dekat ini sampai 10 tahun ke depan kayaknya enggak deh. Saya bilang gitu. Lah terus itu mas, anehnya waktu ya sudah besar segini. Saya 21, 22 lah mas, tahun baru mas. Saya naik Gunung Slamet mas, tapi saya menghindari jalur Bambangan mas. Saya lewat Guci mas. Kalau Guci? Ya. Itu saya pulang habis touring mas. Pinginlah naiklah, katanya ini bagus. Sama teman-teman saya mas, naik kayak sendirian, beramai-ramai. Nah singkatnya itu saya itu kan ngecamp di pos 4 mas. Pos 4 ada musolanya bagus, tapi ya gitu saya ke Slamet selalu hujan mas. Selalu hujan. Nah itu ya udah saya tidur mas. Dari tidur situ saya di mimpi itu didatangi mas. Dalam hati sialan kok kamu dari jalur Bambangan itu. Iya. Tiba-tiba di mimpi saya ditarik di Samarantau. Mimpi saya loh. Aku sadar kalau itu loh. Aku lewat Guci kok di Samarantau gitu. Kamu sudah lupa tak sama keluargamu. Wah, aku gini aja. Terus aku batin waktu di mimpi tapi aku sadar. Semoga ini hanya mimpi. Saya bilang gitu. Saya diajak lah jalan-jalan silaturahmi, ketemu lagi sama mereka. Kenapa nggak lewat Bambangan? Saya kepingin nyoba, ini katanya bagus tuh, Slamet bagus semua gitu. Tapi saya nggak pingin lama-lama, saya ini sama teman-teman saya bilang gitu. Ya dan nanti kita jalan-jalan ke kawah ya. Loh, mau bunuh saya dah, saya bilang gitu itu di mimpi itu. Ternyata saya diajak jalan-jalan ke kawah. Di situ ada beda komplek katanya, pusat. Ada di kawahnya, itu ada pusat, kayak ada sebuah kerajaannya di situ mas. Oke. Ya. Itu melalui mimpi diajak jalan-jalan. Udahlah, pulang. Saya bilang gitu. Terus tiba ada petir mas. Saya bangun mas. Terus saya lihat keluar tenda. Wah pos 4 aman gitu. Nah terus ternyata besoknya itu saya summit. Saya summit kan paginya jam 6 saya summit dari pos 4 ke puncak. Yang ternyata yang saya lihat juga sama seperti yang di mimpi saya. Di kawahnya itu ada sesuatu itu. Terus teman saya coba, kamu pengen lihat sesuatu nggak gitu? Saya nyoba maksudnya gitu. Saya gini,
Saya tutup matanya gini, saya pinjamkan mata saya, gitu kan, bisa kan gitu. Saya tutup, coba saya bacakan sesuatu, terus saya gini, buka matamu lihat, gitu. Nggak lihat apa-apa, dia bilang gitu. Oh ya udah, aku bilang gitu. Ya udah, aman, aku bilang gitu. Aman, aku bilang gitu. Perhatikan cara ijabnya itu jauh, gitu. Ya udah, terus foto-foto sudah, ya udah, turun gitu. Sudah turun pulang, aman, nggak ada apa-apa. Tapi dia kok tahu saya di situ? Mungkin kerasa dari aura keberadaan Mas, kan bisa itu kan ya. Betul. Tapi sorry, yang pas lu kedua kali datang itu, lu udah nggak ngeliat si para pendaki ini lagi? Yang pas lewat Guci itu ya, lihat. Masih tetap ada mereka? Ada. Tapi tinggal 2 orang aja. Makin lama makin dikit? Iya, tinggal 2 orang aja. Yang di mimpi itu saya lihat cuma 2 orang. Yang rombongan terakhir. Rombongan yang terakhir, yang ke depan-depannya malah udah nggak ada sama sekali. Yang terakhir sama yang pokoknya rombongan kedua sama yang ketiga. Yang rombongan yang pertama sudah nggak ada. Bisa lihat itu. Gitu. Wow, ini cerita keren ya. Ini salah satu apa ya? Ya mungkin ya bisa dibilang di luar nalar, tapi ini dialami oleh Mas Wahyu ya. Kalau ternyata memang mereka yang hilang di sana kemungkinan ada di alam sebelah ya, seperti itu. Tapi entah mereka kesalahannya gimana, yang jelas mereka melakukan sebuah kesalahan yang dianggap fatal oleh itu, makhluk penghuni sana. Betul. Gitu. Oh gitu, wah ngeri juga ya, gokil nih. Terus kan itu juga saya kan waktu pulang kan, saya bilang waktu itu belum bisa bahasa Jawa sepenuhnya kan. Terus saya tanya sama ibu saya, sama nenek saya pas waktu ada nenek saya ke rumah kan, yang dari desa. Saya mau tanya bahasa Jawa, artinya rawu itu apa? Artinya itu datang ternyata. Datang? Iya, kalau bahasa Indonesia gitu. Masa orang namanya datang, saya bilang gitu. Rawu itu namanya artinya datang? Iya, terus saya cuma gini aja. Oh iya gitu. Tapi setelah yang kedua itu sampai sekarang lu belum ke selamat-selamat lagi ya? Iya, alhamdulillah belum Mas. Alhamdulillah tutup. Wah seru tuh, lu kalau nanti mau ke selamat, WhatsApp gue lah, gue ikut. Kali aja bisa ngintip. Oke deh Mas Wahyu, kalau gitu terima kasih banget nih untuk waktunya. Sebelum gue tutup nih Mas Wahyu, ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman yang pada nonton yang sekiranya pengen mendaki ke selamat juga lah dari atas pengalaman lu ini gitu? Oh ada Mas. Ya sebetulnya itu sih Mas, bukan cuma untuk naik selamat aja, untuk tiap gunung lah ya? Iya. Kalau pesan saya itu, ya memang mungkin kamu entah di organisasi, entah atau pengalaman atau apa yang membuat kamu itu merasa di situ kamu sudah lulus ujian dari organisasi atau apa. Jangan pernah kamu merasa kamu itu yang paling gitu, merasa paling jago atau merasa paling apa karena kepunyaan ilmumu itu. Karena kan kita nggak tahu yang terjadi. Ya memang ilmu kan untuk mengantisipasi itu, tapi hal yang tak terduga itu kan kita nggak tahu kan. Jadi mending ego sama sombongnya disimpan aja gitu. Terutama di gunung ya. Betul. Karena itu bisa membawa malapetaka terhadap diri sendiri ya. Betul. Gila tuh, ngeri gue. Oke deh kalau gitu. Mungkin untuk episode kali ini gue tutup dulu ya. Mas Wahyu, makasih banget ya untuk waktunya. Gue udah diterima di Sidoarjo. Dan buat lu semua yang pengen cerita kayak Mas Wahyu, lu bisa WhatsApp ke nomor ini. Lu ceritain aja by voice note, cerita gue gini-gini nih. Kalau emang oke, lu bisa datang ke studio atau kita yang datengin lu. Dan jangan lupa subscribe, gue udah jauh-jauh nih ke mana? Sidoarjo, gila lu kalau nggak subscribe kebangetan lu. Oke deh kalau gitu, gue Arfi dari Jaya Malam undur diri dan Mas Wahyu juga ya. Siap, Kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.